Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallama la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaji kita pagi kini lanjutkan pembahasan kita pada minggu yang silam, tafsir surat Al-Anfal. Pagi kini sampai pembahasan kita di ayat yang ke-15. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Walam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kajian awak masih berkisar tentang sikap kita menghadapi orang kafir, yang dalam ayat itu menjelaskan sikap awak ketika berhadapan dengan orang kafir dalam perperangan. Kita tidak membenci orang kafir dari sisi fisiknya, tapi yang gua benci dari orang kafir itu sikap dan perangainya yang membenci Islam. Kenapa? Karena orang kafir itu juga sama dengan awak. Paling tidak ada beberapa bentuk persaudaraan dalam Islam atau ukhuwah. Yang selama kita mungkin sering kali dengar ukhuwah Islamiyah. Ada beberapa bentuk persaudaraan dalam Islam. Pertama adalah ukhuwah insaniyah. Maknanya awak bersaudara jo orang lain. Persaudaraan awak itu karena sama-sama manusia. Ukhuwah insaniyah itu mesti awak pandang bahwa dalam pandangan agama awak, entitas manusia itu dimuliakan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Di kami muliakan, kata Allah, manusia. Di manusia itu bani Adam itu masa sadanya, tidak ada bedanya antara Islam dan kafir. Di Allah muliakan manusia dari sisi manusianya. Di orang kafir bahagian dari Bani Adam, Islam bahagian dari Bani Adam, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari sisi manusianya, Bapak dan Ibu, sama struktur awak, sama asal awak, karena semuanya Allah yang ciptakan.
Tapi ketika sudah jadi manusia baru kadang-kadang manusia lupa janjinya je Tuhan kan. Maka sebagai manusia Bapak dan Ibu-ibu, kita tidak boleh membenci orang kafir. Karena tidak ada hak awak untuk menghukum mereka karena mereka kafir. Tapi yang awak tidak suka itu Bapak dan Ibu-ibu, orang-orang kafir menjadikan kekafirannya itu membenci kita orang Islam dan memerangi orang Islam. Jamaah subhanallahi, itu satu ya. Jadi ada saudara sama-sama manusia, ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia. Dan itu masuk paci Bapak dan Ibu-ibu, sebagai manusia tidak ada hak manusia untuk memaksa manusia untuk jadi suku tertentu, jadi kelompok tertentu, jadi seterusnya. Tapi dalam agama awak Bapak dan Ibu-ibu, karena manusia itu makhluk yang dimuliakan Allah, menjadi khalifah di permukaan bumi, mereka berkewajiban menjaga jalan yang lurus dan jalan yang benar. Maka tentu Bapak dan Ibu-ibu, maka cari kewajiban awak, cari titik temu sesama manusia. Salahkah awak jual bali jorang kapia selama barang yang nyo jual balikan tu barang yang tidak mengandung haram dan syubhat? Maka silangkan jual bali. Awak beli pena joinyo, tidak masalah. Tapi kalau awak membeli godok, menjual orang jualnya orang kapia, ragu awak, tinggalkan. Dakma yaribuk ila ma la yaribuk. Tapi ada yang kedua ibu dan bapak, persaudaraan awak dengan sesama manusia itu adalah ukhuwah wataniyah. Samping itu, saudara sekampung, senegara, sama-sama komunitas awak. Karena ibu dan bapak, awak diciptakan Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nenek moyang awak taisua, tiba di kampung jago kampung, tiba suku jago suku, tiba negara jago negara, tentukan. Salahkah itu? Tidak Bapak dan Ibu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan li ta'arafu. Dia ada guna ibu dan bapak berbeda awak. Ya. Makanya betapapun orang Asia ingin meniru orang Eropa, tetap akan berbeda. Meskipun sudah blasteran, meskipun sudah dicampurkan, tapi tetap berbeda. Ya. Banyak awak mau masuk sebagai tinggi, awak rajin, awak mau onje-onje, rajin makan rabuang kan. Anak awak lah kamade gojonya kan. Ya kan. Itu orang Asia. Kenapa? Karena ada kelompoknya. Tak tahu awak, entah ini awak taisua dan pai kasia aku, malih makan rabuang, tentu dah. Entah orang Eropa taisua kan, aku panjang-panjang hidungnya tak tentu dah. Awak mancuang tapi ke dalam sedolahnya. Tak ada kan panjang-panjang hidung. Berbeda begitu Bapak dan Ibu-ibu, bukan apa-apa, tapi gunanya supaya entitas itu bisa dilihat. Oh, kau orang Asia, kau orangnya Afrika, kau orangnya Negro, kau orangnya orang Arab. Maka dari sisi awak sakampung Bapak, maka jagolah ibu dan bapak itu. Maka kewajiban manusia, karena memang mereka satu kelompok yang sama, maka jaga baik-baik. Ada ungkapan tidak hadis Nabi, orang katakan hadis Nabi acuk sampai orang hubbul watan minal iman, itu tidak hadis Nabi. Cinta tanah air sebahagian dari iman kan. Ungkapan seperti itu majakan kaki toba samu bahwa mencintai kelompok awak, tiba awak lima suku, kewajiban awak menjaga kampung kan. Tiba awak suku awak sendiri,
Kalau awak di Minang hidup bersuku, berkelompok, berkorong, berkaum, maka jago itu masing-masing. Tapi ada yang lebih tinggi dari itu, namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Di kewajiban awak bapa dan ibu-ibu menjaga agama awak, persaudaraan sesama agama. Iku mesti wak pacik kuat. Ukhuwah karena iman, iku kewajiban wak menjaga. Kau kaji awak ayat yang ke-15 surat Al-Anfal, mengingatkan kawa betapa orang Islam diperintahkan bagaimana menjaga agamanya bila mana mereka sudah diserang orang kafir. Kau penting wak pahami bapak dan ibu-ibu, karena Islam menjelaskan dari sisi sesama manusia, tidak ada bedanya wak orang kafir. Karena bisa jadi mereka 2 jam, 1 menit, 2 menit sebelum meninggal, nyo masuk Islam, taubat nasuha, meninggal. Jangan-jangan dulu nyo pada masuk surga. Jangan-jangan begitu. Jangan-jangan 2 hari sebelum meninggal, taubat nasuhanya, nyo amalkan Islam, nyo selesaikan urusannya, dan mereka mengamalkan agama dengan sempurna. Oh, singkir permintaan. Jangan-jangan dulunya pada angku yang dulunya pada waktu. Jangan-jangan awak bapak dan ibu-ibu yang memang sudah sejak kecil awak beragama Islam, jangan-jangan tak tertahan dia godaan setan sehingga kita gagal menghadapinya. Bapak dan ibu-ibu, kita tidak jadi lebih duluan dari mereka masuk surga. Maka dari itu perlu jaga baik-baik. Karena seringkali dibenturkan, diurangi ko ibu dan bapak. Awak tidak benci dengan orang kafir, tapi kita benci dengan perangai mereka memerangi orang Islam. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, bila mana kamu bertemu dengan orang kafir yang sedang menyerang kamu. Kau ingatkan Tuhan. Itu maknanya bapak dan ibu-ibu, ketika awak diperintah untuk menjaga agama Islam, ketika Islam menuntun kita untuk berjuang, jangan awak mundur ke belakang. Karena agama memerintah awak supaya awak memaliaru agama kita nangko. Jangan sampai agama awak ketika saat sulit seperti itu, jangan sampai kita tinggalkan medan jihadkan. Meskipun orang mendengar jihad kini lebih takwi ibu dan bapak. Kalau mendengar jihad, orang kesan negatif kan. Kalau mendengar jihad, orang kesannya bapak dan ibu-ibu Allah parang. Kalau orang mendengar jihad, kesan dia orang lah membunuh. Karena Allah mengingatkan kawak bapak dan ibu-ibu bahwa kalau awak bersobok sekelompok orang-orang kafir, dalam tafsir dijelaskan, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan ay mujtami'ina ka'annahum likathratihim yazhifuna fala tuwalluhumul adbar. Bila mana kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam perperangan yang sedang menyerang kamu, mereka berhimpun dalam jumlah yang banyak sehingga mereka kelihatan seakan-akan menyerang kamu, seakan-akan merayap menuju kamu. Jangan kamu kembali, jangan kamu mundur ke belakang. Jangan kamu lari ke belakang dalam keadaan kamu tidak mau menghadapinya. Kau cerita bapak dan ibu-ibu, karena ayat kau acok ya bedawa jo surah Al-A'raf dulu. Kau ceritanya banyak parang-parang kan, ya kan. Jangan ibu kecaan Ustaz Taufik kajinya parang menyuruh orang parang kini banyak tu kan. Tibo siko kaji awak. Apa ini yang sangat penting yang dijalihkan Allah kawa adalah panggilan kasih sayang.
Karena tidak semua objek dalam kehidupan nangko yang dipanggil dia Allah kawat dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kaitan ketika orang kafir menyerang awak, bola balik, ketika orang kafir menyerang kita, Allah ingatkan kawa, bila mana orang kafir menyerang kamu dalam perperangan, ajan mundur ke belakang, takut matikan. Kenapa tak tahu awak ibu dan bapa bila mana Allah berkehendak? Allah jago, Allah menangkan. Kan kekaji awak yang dulu, bila mana bapak dan ibu-ibu Allah ingin datangkan pertolongan ke orang beriman, kan tak ada yang bisa mengambil dah. Bukankah kaji awak yang minggu-minggu yang silam turun malaikat banyak-banyak, makanya turun menolong orang Islam. Kalaulah sulitnya, tiba ibu dan bapa hadir malaikat. Karena itu kaji awal yang sudah kita bahas, bahwa datang malaikat menolong tentara umat Islam yang jumlahnya sedikit, sehingga bapak dan ibu-ibu orang Islam bisa memenangkan di saat mereka dalam keadaan sulit seperti itu. Bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat jamaah subhanallahi. Kau satu, dari sisi manusianya kita tidak ada urusan, karena sama saja ibu dan bapak, kita dengan orang-orang kafir sama-sama manusia. La fadla li arabin wala a'jamin. Tak ada bedanya antara orang Arab dengan tak orang Arab. Ya. Kalau tak dapat hidayahnya, kan banyak Abu tu ibu dan bapa. Abu Jahal boleh, Abu Lahab boleh, Abu Sufyan kan. Ini kan banyak lo Abu timbuakan. Abu zaman now, Abu zaman now. Banyak lo Abu na lain kan. Tapi Abu itu, Abu-abu yang buat sabit tadi itu bersoboknya, dakiknya hidup sesama dengan Nabi. Seharusnya mereka dapat mengambil faedah banyak-banyak dengan bersoboknya Nabi. Seharusnya ibu dan bapak. Tapi ternyata mereka bangga dengan kekafirannya, bahkan menyatakan perang dan memerangi agama Islam itu sendiri. Maka diingatkan dia Allah ayat iko majakan kawa idza laqitumul ladzina kafaru, bila mana kamu bertemu dengan orang-orang kafir, yang orang kafir itu sedang menyerangmu, kewajiban awak Allah majakan kawa maju tarih ketika awak diperang di orang kafir. Awak diperangi di orang kafir, indak boleh awak mundur ke belakang. Kenapa demikian bapak dan ibu-ibu? Karena pada saat itu situlah ukurannya iyo banaiman wa apa indak. Iyo namuah menjaga agamu apa indak. Iyo namuah wa kecaan ambo beriman kepadamu ya Allah, dan ambo buktikan akan jaga agamamu ini. Ini kan banyak orang bagamu ibu dan bapak, ketika mereka dalam keadaan senang mereka mengaku beragama. Tapi kalaulah diminta berjuang, barulah nyo mundurkan. Kalaulah diminta nyo berjuang menegakkan agama Allah, baru ndak satu nyo ledo, mundur nyo ke belakang. Tapi bila mana mereka mendapatkan keuntungan, barunya kecian ambo muslim yang sebenar-benarnya. Dalam hidup banyak zaman itu ibu. Orang yang kalau bawa untuannya satu sekaki kan. Tapi kalau nyoba juang, nyoba lihat-lihat saya dulu. Dalam agama pun ada itu. Dalam hidup asari coba lihat kan. Kalau lah diajak kanan bana orang kok, anggau orang alik dulu. Tapi kalau lampak dia bentuk kayu, barunya satu kan.
Kalau beko suksesnya kecen, ambo tu na satu sinan. Tapi kalau kalah, hanya ngecen kalah dengan kecian taiswa manga jadi kerajaan itu kan. Apa-apa dan ibu-ibu Islam dalam hal berperang menghadapi orang kafir ketika kita diperang. Karena ibu-ibu dan bapak kok sejarah antara Islam dengan kafir dua hal yang berbeda, ya kan? Iya, kebencian mereka sulit untuk dihilangkan. Mereka orang-orang kafir, bapak dan ibu-ibu, tidak nyaman mali awak beragama Islam. Sampai mereka memerangi kita dalam perperangan. Kalau kita diperangi, kata Allah, maka jangan mundur ke belakang. Ayat selanjutnya 16. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Aku adalah orang dan sermanantun. Ya, barang siapa yang mundur di waktu itu. Kan disuruh tadi, ko awak disarang di orang kafir. Karena nanduak benci itu karajo mereka, bukan fisik mereka. Yang kita benci parangai mereka, bukan jasad mereka itu sendiri. Karena sama jauh celah baci orang kafir itu kan sama jauh. Tidak ada bedanya kan. Maka orang kafir dalam agama ya dalam sikapnya kita posisikan mereka sebagai orang kafir kan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kewajiban beragama itu menjaga Islam. Ketika kita diperangi jangan mundur ke belakang. Kata Allah ayat 16. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Sia saja mundur ke belakang ketika dituntut untuk berperang menegakkan agama Allah, illa mutaharrifan liqital, kecuali inyo mundur ke belakang itu untuk siasat perang, au mutahayyizan ila fi'atin, atau ingin bergabung dengan pasukan lain, ya kan, suruh maju kan? Tapi ternyata ketika maju, ada ternyata yang mundur. Kenapa mundur? Karena strategi untuk melawan orang kafir. Maka ibu dan bapak, berperang adalah berstrategi. Berperang adalah menegakkan kebenaran, dan ketika menegakkan kebenaran itu butuh strategi siasat. Maka kalau adonan babelo ndak mengikuti jalan nan lurus itu, babeloknya kenapa nyo babelok? Karena mencari strategi baajan supaya kalah, atau ingin bergabung dengan lain supaya umat Islam benar-benar kuat. Kalau baitu ndak ada, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Bila mana ada orang yang seperti itu, orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah. Kalau inyo mundur itu umat Islam sehingga kalahkan. Sampai baiko dipreteli di Allah ka awak dalam Quran dijalihkan sampai sabai tubana supaya awak jago agama nangko kan. Kalaupun kita tidak satu berjuang menjaga agama ko, nan Islam ko akan ada menjago. Di orang kini ibu dan bapak semangai beragama ndak tanggung luar biasa. Kalau ibu baca bagaimana negara Chechnya, negara kecil, bahagian negara pecahan Soviet, aduh luar biasa ibu dan bapak, semangat mereka menghidupkan agama. Presidennya anak muda 40-an sekian tahun, 40 tahun sekian. Nak muda mata. Tapi tidak tanggung semangat agamanya. Sia saja tentaranya yang tidak amuah sembahyang ke surau. Sia saja dipecatnya kan. Kan luar biasa semangat beragama ibu. Awak ada tarian sudah. Tarian ke bangi orang kawak kan. Sia saja. Apa itu hebatnya bapak dan ibu-ibu.
agama ditegakkan. Tak satu awak menjaga agama ko, ada orang dan kamu kan. Oh, basi lengah awak jo agama aku dipadia, silakan. Begitu ibu dan bapa. Kalau Turki wali luar biasa, tapi negara-negara kecil itu yang mereka semangat beragama mereka luar biasa menegakkan agama Allah sampai sebegitu. Sehingga ibu dan bapa jamaah rahimakumullah, kalau kembali ke ayat iko, sianan tak namuh ketika dituntun untuk menjaga agama, tapi mundur ke belakang. Kata Allah, cocok orang tu murka Allah nan cocok joinyo kan. Orang nan saramanan tun yang seharusnya mereka berjuang menegakkan agama Allah, tapi ternyata mereka kembali belakang. Faqad raja'a bi sakhtin azim. Maka pada hakikatnya mereka, ketika mereka mundur ke belakang, bapak dan ibu-ibu, tidak mau menjaga agama Allah, maka tempat mereka Jahannam. Mereka mengundang murka dan kemarahan Allah. Kau punya bapak dan ibu-ibu, Islam menyuruh hawa menjaga agama nangko sakuat tanago, supaya jangan kita menjadi bahagian dari pauni neraka Jahannam. Karena agama menyuruh hawa, agama ko paliaro elok-elokkan. Meskipun banyak orang lari dari agama misalkan karena hidayah tidak bisa dibeli. Kok murah tidak bisa diminta hidayah tu, barang yang sangat barago. Maka bapak dan ibu-ibu, kewajiban kita sebagai muslim secara pribadi, kok ada dituntui berjuang menegakkan agama Allah. Ikui dengan baik, jan awak menjadi orang yang tunjuk luruh kalingkiang berkaitan. Jan awak ingin mencari menang semata, tidak mau berjuang. Karena orang kan kadang-kadang kalau menengah berjuang kau malihnya berjuang manjang saya, baju den bilo je. Tak mau berjuang menegakkan agama, karena mereka hanya ingin beruntung mencari baju den saja. Bila mana dituntut berjuang bapak dan ibu-ibu, maka mereka kembali ke belakang, dan orang seperti itu mengundang murka Allah. Tempat kembali mereka khusus disediakan oleh Allah. Apa tempatnya? Itulah neraka Jahannam. Kenapa demikian ibu dan bapak? Mereka tidak memperkuat Islam, tapi mereka menghancurkan Islam. Adik awak, bapak dan ibu-ibu, itu saja namanan semaksimal kemampuan awak, namanan bisa kita kerajokan tegakkan agama Allah. Mari kita sama-sama berusaha berjuang menegakkan agama Allah. Baik, kita lanjut ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasa innallaha sami'un alim. Luar biasa kata Allah, menjalihkan ke kita bapa dan ibu-ibu betapa awak beragama nangko campur tangan Allah yang kita tidak tahu bapa dan ibu-ibu. Wa man nasru illa min indillah. Bukankah pertolongan sebenarnya itu datang dari Allah? Lawa kaji minggu yang dulu. Apa kata Allah? Falam taqtulu, sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka orang kafir. Walakinallaha qatalahum, tapi Allah lah yang membunuh mereka. Itu satu. Sampai baitunya Allah kawa, wah kalian kalau peperang makanan membunuh tu zamanannya kecil ambo.
wa wa ma ramaita wa ma ramaita idh ramaita. Bukan kamu yang melempar mereka ketika kamu melempar. Jadi ketika orang melempar orang kafir dalam perang, bukan kamu, kata Allah. Walakinnallaha rama, tapi Allah lah yang melempar. Sampai-sampai gitu ya. Sampai-sampai itunya Allah kecian kawak bapa dan ibu-ibu, bagaimana bisa bersemangat menegakkan agama Allah. Kalau dulu di masa Nabi, kalau umat Islam diusia, disakiti, umat Islam mendapatkan beraneka ragam ujian dan cobaan yang luar biasa. Tapi papa dan ibu-ibu hadirin berbahagia, Allah inginkan kawak. Kalau tiba basosoh orang awak, falam taqtuluhum, bukan kamu, tangan kamu yang membunuh mereka. Bukan kamu yang mayunkan pedang tangan kamu, tapi Allah lah hakikatnya yang membunuh mereka. Walakinnallaha qatalahum. Aku hendaknya di awak jadi cambuk bagi awak, tamasu awak menjalani hidup bapak dan ibu-ibu. Sangat-sangat terbatas awak, banyak terbatas awak. Bila mana tidak kita pahami itu sebagai seorang muslim bapak dan ibu-ibu, maka tentu kita semangat jihad dan juang kita beragama sangat kurang. Ali As-Sabuni katakan secara sederhana, dia katakan, apa maknanya falam taqtulum walakinnallaha qatalahum? Falam taqtuluhum ayyuhal mu'min, wahai orang-orang Islam, bukan kamu yang membunuh orang-orang kafir bi Badrin, di perang Badar, biquwwatikum wa qudratikum, dengan kekuatan kamu, dengan daya dan upaya kamu. Jadi nan membunuh orang-orang kafir itu bukanlah kalian ketika terjadi perang Badar. Apa kata Allah itu? Falam taqtulakinnallaha qatalum, akan tetapi Allah lah yang memberikan pertolongan kepada orang Islam dalam perang Badar, sehingga ketika perang Badar itu orang Islam bisa menang. Kan kaji awak 313 versus 1000, itu kan 300 lawan 1000, itu tidak berbanding lurus ala musuh. Peralatan juga tidak seimbang antara Islam dengan kafir. Kendaraan juga tidak seimbang orang Islam dengan orang kafir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tolong agama Allah, maka pasti pertolongan Allah akan tiba kepada kamu. Kata Allah dalam Quran surat Muhammad, in tansurullah yansurkum, kalau kamu amuah nolong agama Allah, tolonglah, maka Allah, pertolongan Allah pasti datang kepada kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha rama, bila mana kamu melempar dalam perperangan itu, tidak kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Sampai itu meyakinkan kawak bapak dan ibu-ibu, iku mengajarkan ke kita bersama bahwa Allah tu sangat sayang kawak, ditolongnya kita kan. Dia sayangnya Allah kawak bapak dan ibu, datang pertolongannya kawak luar biasa. Di bila mana hari kini nangko orang meragukan pertolongan Allah ke kita dalam keadaan sulit, ingat bapak dan ibu-ibu, Allah tu tidak jauh aduh. Pertolongan Allah sangat dekat, ya. Sangat dekat pertolongan Allah. Tinggal dia amuah menjemput atau tidak. Tinggal dia amuah tidak menjemput pertolongan Allah itu. Dan sisi lain dapat pahami bapak dan ibu-ibu, kalau Allah ingin datangkan pertolongan, bayangkan dalam perang Badar, baginan semangatnya, mentalnya munafik, meli orang banyak selalu ibu dan bapak.
Tapi datang pertolongan Allah ke umat Islam sehingga mereka bisa memenangkan